Kalau masalah hari, masalah itu saya nggak ngaruh mas. Cuman masalah hadap kandang, saya ikut iklim aja mas. Jadi maksudnya iklim tuh kita punya sinar kan dari arah apa namanya timur ke barat ya. Itu aja itu. Jadi sinar biar masuk, maksudnya bukan masalah mistis mas ya. Jadi kalau masalah sinar, namanya kambing itu kan butuh keluar masuk sinar, udara lah istilahnya ya. Jadi perlu pencerahan. Dan kalau menghadapnya kita ke arah mana, ngidul lah bahasa Jawa nih, ngidul ngalor mas. Itu matahari terhalang mas. Jadi yang di depan, di tengah itu malah enggak. Kalau seperti ini kan mas ya, matahari dari sana masuk, dari sana juga masuk. Jadi sirkulasi udaranya itu lebih bagus untuk di kambing yang mudah-mudahan untuk penyakit lebih teratasi lah. Ya kendala tetap aja mudah, ada pengatasannya lebih mudah. Ya itu yang utama mas kalau masalah perawatan kandang. Yang jelas kita bikin kambing itu nyaman dulu mas. Dengan kenyamanan itu nanti dia itu tenang. Jadi akan baik kambing-kambingnya, kalau tidurnya tenang. Untuk perawatan kita lakukan penyemprotan lah. Jadi ya minimal kadang ya 10 hari apa setengah bulan sekali kita lakukan penyemprotan pakai pasta apa base feeder. Jadi kita butuh perawatan karena kutu-kutu kan banyak mas. Jadi kita perlu pembunuh bakteri-bakteri darah putih itu kan larinya ke base feeder kayak pasta. Untuk kayu-kayu juga lebih awet. Istilahnya seperti itu. Bukan masalah untuk ini, untuk perawatan kayunya juga sekalian. Jadi 3 in 1 lah coro. Untuk rekomendasi breeding pak ya, breeding peranakan pak ya, itu kandangnya yang bagus itu ukurannya berapa sih lebarnya? Kalau breeding mas itu yang bagus ya 1 meter mas. 1 meter pak ya? 1 kali 1,5 lah. Untuk lebar kesananya 1 meter, ke belakang 1,5. Jadi nanti di saat dia beranak, nanti anaknya kan masih bisa bebas di dalam itu. Punya anak 2, anak 3 dia masih bebas. Nggak terlalu terhimpit. Kalau kurang dari itu ya. Dan kadang juga berpengaruh mas panjang pendeknya. Nanti kalau ini terlalu pendek, misal 1 meter dari sini. Karena ruang geraknya kurang bebas, nanti kambingnya jadi pendek mas. Terus ini pak, kalau buat fattening ataupun penggemukan pak ya, bahan pok pak ya, itu berapa meter itu pak biasanya? Kalau untuk bahan pok, saya sih nggak, istilahnya nggak ngebok-ngebok ya, punya sendiri, kecil dibesarin. Cuman rata-rata kalau untuk ukuran kambing kecil-kecil ya setengah meteran. 50 cm pak ya? Ya 50 cm untuk anak-anak yang kecil-kecil itu, untuk yang gede-gede ya 1 meter. Ini pun juga rakitan kalau untuk laki-laki, ini kan udah settingan mas. Biasanya nanti panjang, banyak, nambah lagi rezeki. Selain nggak ada kendala, kebutuhan apa kan, ini tinggal disekat lagi mas. Jadi 2 untuk yang laki-laki. Sementara kan dikasih lebar begini. Pak, ini untuk mengantisipasi pak, untuk perawatan kandang pak ini pak ya. Itu biasanya yang bagus breeding itu kan biasanya kalau kebanyakan jantan itu kandang rusak pak ya. Ya. Iya kan kalau birahi. Itu yang bagus dalam 20 ekor tuh berapa pejantan itu pak yang bagus? Kalau 20 ekor tuh sebenarnya 1 jantan udah cukup mas. Lagi pula kan kambing itu kan minta birahinya nggak bareng-bareng. Jadi ya berkala. Ini 1 minta ya, hari ini minta. Nanti karena yang 1 kan tetangga, mungkin pengen lah ya. Wah tetangga saya kok pacaran, pengen. Dia besok birahi. Ini udah netral, tapi ini juga dikasih nutrisi mas, vitamin. Tidaknya kita 1 bulan sekali saya suntik vitamin mas. Semua kambing ini. Jadi bukan hanya kita ngingu terus ditok nejar seperti itu hasil, enggak mas. Kita perlu modal mas. Dengan adanya modal mudah-mudahan ya, kalau modal kita lebih banyak nanti hasilnya juga lebih banyak. Ya kalau kita mati 1 kan udah rugi berapa juta mas. Kita beli vitamin cuman berapa ribu kasarnya mas. 50.000, tapi untuk perawatan berkala. Itu kalau saya, cuman setiap orang kan beda mas. Ini sekedar pengalaman saya. Ya mungkin kalau ada rekan-rekan teman-teman yang nonton misalnya ya, kalau memang bermanfaat ya monggo dipakai, kalau nggak bermanfaat tinggalkan. Ya namanya suka-suka lah ya. Terus untuk ataupun pejantan ya, ini biasanya mengantisipasi biar tidak ada perkawinan sedarah itu jenengan berapa tahun sekali pak?
Saya pajak masalah perkawinan sedarah itu ini Mas ya. Kalau saya itu nggak begitu yakin. Namanya binatang itu nggak urus itu sedarah kalau saya. Dan kenyataannya faktanya juga bagus-bagus saja. Karena kambing bukan manusia. Yang diciptakan kambing sedarah itu kan manusia. Nggak ada sejarahnya dia itu sedarah. Kalau di hutan ya ketemu mamanya dikawini mamanya Mas. Ketemu anaknya ya ikut anaknya. Cuman tergantung perawatan kita aja. Kalau saya itu cuman beda lagi penggalian ilmu yang lain. Secara medis saya nggak tahu. Itu pengalaman saya sendiri. Ini anaknya ini Mas. Tapi ya tak buat pajak ya nggak apa-apa. Masalah Pak ya. Kalau saya tapi nggak tahu kalau orang lain ya. Terus ini Pak, dalam pemilihan penyortiran peranakan dari breeding ini yang sampai dulu yang seperti apa? Dari warna, spek, atau Saya kalau warna nggak ada ngaruh Mas. Yang penting di situ ada ukuran prospek bodinya bagus, kaki-kakinya bagus, kita pertahankan. Jadi kayak kaki-kaki itu kan mendominasi kalau kakinya bagus, gede, nanti ya ikutlah badannya ikut gede. Jangannya kakinya kecil-kecil kita pelihara terus, jual buat sate lah, buat sedekah orang-orang sate itu. Jam Mas, jam 7 kita harus berangkat, bareng kita udah kena skor. Besok kena SP1, SP2. Saya pernah kerja itu banyak tahun Mas. Jadi saya lulus STM, saya kerja itu di supermarket 3 tahun. Waktu itu di Bekasi ya, di Matahari kerja. Terus pindah ke pelayaran. Jadi kenyang saya kalau merantau Mas. Ya pernah ikut melaut lah istilahnya, jadi nelayan lah ya. Nelayan. Ternyata memang hidup tuh lebih tenang ya begini Mas. Ya walaupun kotor, bau, tapi enjoy lah, bisa kumpul keluarga. Bisa refreshing, nyantai lah. rugi nggak sih kalau nggak melihara kambing Mas? Kalau nggak melihara kambing, namanya petani itu kalau saya Mas, saya pribadi itu rugi besar. Karena melihara kambing itu kita nggak usah bikin sepaneng lah. Kita santai aja. Ramban yang ramban, enjoy. Berangkat jam 4 ya jam 4, jam 5 ya jam 5. Yang penting kambing kita makan. Untuk mengatasi Mas, kan di wilayah kampung biasanya ada istilahnya orang hajatan atau remang Mas ya. Ya. Nah itu untuk mengatasi stok pakan agar tetap tersedia itu gimana Mas? Oh, kita kan jauh-jauh hari udah disiapkan Mas. Jadi kita punya bank pakan di ladang itu keliling di tanamin laudot lah ya. Itu kita punya onggok. Jadi kadang kita kan kerja itu senangnya capek. Kalau saya enggak Mas. Jadi kalau saya nggak mau capek, saya jual 1 ekor tuh dapat 3 ton onggok loh Mas. Itu saya udah kebutuhan berapa bulan kasih remong. Saya buat sambian makan siang apa makan pagi. Kalau kita repot udah nyantai. Syukur punya seperti ini. Nanti tinggal kasih hijauan kan sedikit-sedikit kalau pas repot. Cuman kalau nggak repot ya kita kalau bisa usahakan hijauan itu yang banyak mungkin. Karena gizinya kan lebih tinggi. Jadi kalau hijauan tetap prioritas Mas? Hijauan tetap prioritas. Karena hijauan itu kan memang alamnya dia, makanya memang ya hijau-hijauan itu. Kalau orang ya nasi lah kasarnya. Kalau yang di pertanian itu saya kan tanamnya modelnya kan tanam jago Mas. Tumpang sarinya cabai. Nanti cabai itu setelah ngagung tak kasih singkong buat makan ini juga. Jadi nanti di selah-selah itu saya bikinnya lebar 120 gangnya itu. Memang planningnya kan ke situ. Nanti setelah habis ngagung, rumput tuh nggak saya semprot Mas. Jadi 1 gulut 2 gulut udah dapat buat makan. Nanti mentok sampai ke sana balik lagi. Dan sambil nunggu singkongnya itu gede buat makan lagi. Makanya saya pelihara kambing ini bisa dikatakan 95% saya nggak keluar dari ladang saya sendiri. Cuman itu butuh istilahnya manajemen kita sendiri sih, namanya orang ternak itu mau dibikin susah, mau dibikin gampang. Kalau kita bikin gampang ya enjoy aja, nyantai. Nggak repot-repot. Bikin gampang itu Mas? Ya, bikin gampang aja. Cuman kadang orang kan senengnya pengen yang ngarit, terus kita korbankan satu, jual satu, 100.200.000. Beli onggok kan cuma 325, kadang 300 kan udah 3 ton. Lihat sisanya campuran E4, apa dedaknya sama petesnya untuk tambahan gizi onggok. Kalau onggok nyel kan ya
namanya onggok ampas mas, cuman kenyang-kenyang aja. Ya kenyang sih kenyang, cuman kan nutrisinya nggak ada, gizinya nggak ada. Ya. Menurut jenengan mas, ternak kambing itu prospeknya ke depan itu gimana mas? Kalau menurut saya prospeknya kambing itu kedepannya ya lebih bagus mas, karena seiring dengan perkembangan manusia juga semakin banyak orang kan konsumsi semakin banyak. Sate butuh kambing, orang ngakek kan sekarang udah jadi tradisi, orang lahir pasti hakekoan, pasti butuh kambing. Jadi hidup saya juga berguna bagi orang-orang itu, ngasih orang hakekoan, orang satean. Dan sekarang kan banyak buat jamu yang kurang darah, belinya sate kambing. Kambing itu kan adanya cuma di desa-desa mas, sedang perkotaan itu kan lebar, larinya kan pasti ke sana, kita indusnya kan ke sana.